Dan duduklah di tengah-tengah kami. Speak to us. Bicaralah pada kami. Teach us. Ajar kami. Let our hearts Biarkan hati kami and our mind dan pikiran kami hear the voice boleh mendengarkan suara and see the light of your dan melihat of your terang power daripada kuasa-Mu Tuhan that will bring us new life. yang membawa kehidupan baru buat kami. Father, we give you Bapa, thanks kami berikan ucapan syukur for kepadamu allowing us once again this morning untuk mengizinkan kami sekali lagi untuk pagi hari to ini come into your presence. untuk datang ke dalam hadirat-Mu. Bless us this morning, Berkatilah we kami pray. untuk pagi hari ini kami berdoa In Jesus' name. di dalam nama Tuhan Yesus And Kristus. with thanksgiving Dengan we ucapan pray. syukur kami telah And berdoa. all the people of Semua God umat together Tuhan we say, kita sama-sama katakan Amen. amin. Please be seated. Silakan duduk. Shalom. Shalom. It's good to come to the living place. Sungguh senang datang di tempat penuh dengan kasih. That's what you call city of love. Itu yang saudara sebut City of Love. It's good to be with you after a long, long gap. Ya, sungguh senang bisa bersama saudara setelah cukup lama gapnya. But nevertheless, Namun demikian, you have always been my prayer. selalu saudara ada di dalam doa saya. At least your pastor. Paling tidak gembala saudara. Amen. It's good. Sungguh People senang. of God, Mak Tuhan, I have been speaking something this morning. I said some may like it, some may not like it. saya berkhotbah tadi pagi dan mana saya katakan bahwa ada yang suka, mungkin ada yang nggak suka. Hallelujah. But what do you suka normally? Tetapi apa yang saudara suka biasanya, Maybe God doesn't suka. mungkin belum tentu disuka sama Tuhan. Amen. What you suka? Apa yang saudara We suka? like to live a flat life. Kenapa? Kita senang hidup kekristenan kita mulus-mulus aja. Amen. If you go to ICU Kalau saudara kunjungi yaitu rumah sakit ke ICU, and when you see the people in the what you call life-saving machine, kalau saudara sudah lihat orang yaitu yang terbaring dibantu dengan mesin-mesin, and if the guy's what you call machine moves up and down, kalau yang namanya detak jantungnya itu di mesinnya masih naik turun, naik turun, naik turun, then you know he's alive. artinya kan kita tahu oh dia masih hidup. But if it become flat, Tapi kalau coba detak jantungnya udah rata, say, matilah. Amen. You're dead. Saudara udah mati. Whenever your Christian life Jadi setiap kali kalau kehidupan kekristenan saudara, is flat, kalau udah rata, you know saudara udah tahu. it's time for you to say, Itu waktunya juga buat saudara bilang, I have to check myself. artinya saya mesti koreksi diri saya Meaning? sendiri. Artinya, Your spiritual life mungkin is aja dying. kehidupan kerohanian saudara itu udah mati. Now, is it possible to live a Christian life without a spiritual life? Mungkin nggak sih kita menjalani kehidupan kekristenan tanpa roh Tuhannya? Yes. Ya, That is what you call living in carnal, itulah yang kita sebut yaitu hidup di dalam yaitu kedagingan. carnalism. Kedagingan. So people have got, Umat Tuhan, this morning, pagi hari I ini want to take you to some understanding saya ingin membawa saudara lihat ke dalam beberapa pengertian of a man declared this statement in Psalms 34 verse 8. dari orang yang menyatakan pernyataan ini di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-9. He said, Dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amen. Now people have got, Umat Tuhan, in Indonesia, when you kecap, you lihat atau rasa. pada waktu saudara bilang saudara kecaplah atau mencicipi, saudara liatin atau saudara rasain? Huh? Looks like you people, you are trying to tell me, rasain lo. Sepertinya saudara bilang rasain loh. Amen. People have got, Umat Tuhan. when you kecap, Kalau saudara kecap, you have to taste. artinya kan kita mesti Then you rasain. Baru kita bisa But tahu here the Bible rasanya. says, Tetapi di sini Alkitab Oh, katakan, taste and see. oh kecaplah dan that the Lord lihatlah is good. betapa baiknya Tuhan itu. Amen. Now people have got, Umat Tuhan. this is talking about two dimension in a man's Bahwa life. ini berbicara tentang dua dimensi di dalam kehidupan When a seseorang. man has not tasted his God, Kalau manusia ini belum menikmati Tuhannya, he will not be able to see what Jesus said, the kingdom of heaven. dia nggak mungkin bisa melihat apa yang Yesus katakan kerajaan Allahnya. Amen. Jesus said, Yesus katakan, unless you're born again, jikalau kamu tidak lahir you baru, cannot see. kamu lihat kerajaan aja So a nggak bisa. person who does not taste God Jadi orang yang tidak mencicipi in Tuhan their everyday di life, dalam kehidupan dia sehari-hari, not once in a while bukan hanya sekali-sekali, or once in a good while, atau ya dalam sekali-sekali waktu yang enak But aja, every day. tetapi tiap hari. amen, in every day when it is God, Di dalam kehidupan sehari-harimu kalau saudara nikmati then Tuhan, you say, baru saudara bilang, God is good. oh iya Tuhan itu But baik. people have got, Umat Tuhan, when do you actually learn to taste God? kapan biasanya saudara belajar untuk mencicipi Tuhan? When you say everything is fine and well with Apa you? pada waktu kehidupan kerohanian atau kehidupan saudara lagi enak-enak, When life seems to be baik-baik, very beautiful to you? ketika kehidupan kelihatannya indah-indah, When everything seems to be nice and all right in pada your life? waktu yaitu semuanya kelihatannya lagi baik, bagus, enak dalam kehidupanmu, Do you think you can taste God apa there? saudara pikir kondisi seperti itu saudara bisa mencicipi Tuhan? You might only say, Tuhan itu Saudara baik. mungkin datang ke Tuhan juga cuma bilang, oh ya Tuhan baik. This Psalms 34
Mazmur 34 ini was not written when David was the king of bukan Israel. ditulis pada waktu Daud udah menjadi raja Israel. He was not there. Belum lagi. As a matter of fact, Bahkan he kenyataannya, ran away from Saul and was in the hands of the captivity of King Abimelech. Daud ini melarikan diri dari Raja Saul. Dan dia itu sampai di dalam, yaitu apa? Kemah menjadi tawanan daripada Raja Abimelek. Meaning, Artinya, it's between life and death for him ini now. bicara antara hidup dan mati buat Daud. And look at the context now. Dan lihat konteksnya. In 1 Samuel chapter 21 verses 10 to 15, Di dalam yaitu di dalam kitab 1 Samuel yaitu 21 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 15. he says here, Dikatakan di dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai dengan 15. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balas sambil menari-nari? Demikian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke dalam rumahku? Amen. Now people of God, Ma Tuhan. when did David say, taste and see that the Lord is Jadi good? kapan Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu? When he was shivering for his life. Pada waktu dia udah gemeteran, yaitu untuk menyelamatkan He's not nyawanya. sure tomorrow he'll be Dia alive. bahkan nggak yakin besok itu dia masih hidup atau He does tidak. not know Dia bahkan nggak tahu what his future is going to be. masa depan dia itu jadi seperti apa. Everything is totally dark. Sepertinya semuanya jadi gelap. But don't forget, Tetapi jangan he lupa, was anointed to be the king of Israel. dia itu kan sudah diurapi untuk menjadi raja Everybody Israel. knows Semua orang Israel That tahu is going to be the king, the bahwa next king. dialah yang akan menjadi raja berikutnya. Amen. Not only that, Bukan hanya itu. the Bible says Alkitab katakan, he's a man who killed tens of thousands of people bahkan Daud adalah orang yang membunuh in the berlaksa-laksa war. di dalam He was a peperangan. warrior, Dia itu adalah seorang a pahlawan. warrior, a king of Israel. Pahlawan yaitu raja daripada But bangsa Israel. now, Tetapi now sekarang he's shivering now, dia gemetar. don't know what to do. Nggak tahu harus berbuat apa. It is then he wrote Psalm 34. Dan pada saat itulah dia menulis yaitu Mazmur 34. Taste and see Kecaplah dan lihatlah that the Lord is good. betapa baiknya Tuhan itu. Does it make sense, people? Apakah itu masuk akal? Hallelujah. We might say that you taste God when everything is well and fine. Kita mungkin berkata kita ini bisa mencicipi Tuhan itu dan melihat kebaikan Tuhan You kalau can semuanya never baik-baik taste this saja. God when everything is smooth in your Saudara life. nggak bisa yaitu melihat kebaikan Tuhan kalau semua kehidupan saudara itu You mulus-mulus can aja. never taste Him. Saudara nggak bisa mencicipi dia. That's why Oleh karena itu, God allows sufferings in man's Allah life. harus mengizinkan kesengsaraan itu muncul di dalam kehidupan kita. So that Supaya nothing in this world can become what they call complement your life. bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang bisa yaitu melengkapi kehidupan kita. Nothing in this world can help you to sustain your life. Tidak ada di dunia ini yang bisa menolong kita untuk bisa yaitu bangkit dalam hidup. God will create situation where God will bring you to a situation. Tuhanlah yang akan menciptakan situasi di mana Tuhan yang akan membawa No saudara masuk man ke can dalamnya. help you Dan anymore. tidak ada satu manusia yang bisa menolongnya. That is not to disgrace you. Itu bukan untuk menghina kamu. That is not to make to what you call to punish you. Itu bukan untuk menghukummu. That is not to make you to feel bad. Itu tidak membuat saudara rasanya buruk. It's God's way of saying, Tetapi itu caranya Tuhan untuk bilang, I want to come closer to aku you. mau kamu menjadi lebih dekat lagi dengan aku. Amen. But for man, you say, oh, I'm suffering. Tetapi buat kita manusia yang mengalaminya, kita mungkin bilang, aduh saya menderita. Why must I suffer? Kenapa harus saya yang Have I menderita? not helped the church? Bukankah saya sudah menolong Have I gereja? not given money to the Bukankah church? saya sudah mensupport memberikan Have I uang not kepada been doing gereja? ministry? Bukankah saya sudah melakukan Have I not been pelayanan ini? faithful? Bukankah saya sudah But setia? why Tetapi me? kenapa harus saya? This is a big question in the life of a Christian. Bahwa inilah yang menjadi pertanyaan yang besar di dalam kehidupan The orang more Kristen. you love the Lord, Semakin saudara cinta Tuhan, the more you will suffer. amin. Semakin saudara akan menderita. Hallelujah. Oh, kalau gitu, better don't love Him more. Oh kalau gitu udah dah nggak usah cinta Tuhan sungguh-sungguh lah. 50-50 lah. Ya udah 50-50 aja. Because the Bible tells me Karena Alkitab memberitahukan in saya Psalms 34 di dalam Mazmur and 34 verse 19. yaitu ayatnya yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan yang melepaskan dia dari semuanya itu. I'm sorry, the translation is not very accurate. Saya here. minta maaf nih terjemahannya juga kurang tepat. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him from them all. Harusnya dikatakan bukan kemalangan tapi penindasan orang benar itu banyak tetapi Tuhanlah yang meluputkan dia dari semuanya itu. Now, people of God, Ma Tuhan. the question will come. Pertanyaan yang muncul,
Are you orang benar? Saudara udah jadi orang benar belum? When you say benar, then some people say, benar kamu benar. Pada waktu saudara bilang kamu jadi orang benar, nanti orang lain, benar nih lu udah jadi orang benar. Oh, benar. Orang itu nggak benar sih. Kita aja That's what malah they say. nunjukin jari kita, oh orang itu nggak benar. Hallelujah. But Tetapi the Bible says Alkitab katakan, the affliction of the righteous are plenty. nah, penindasan daripada orang benar ini banyak. Many. Banyak. Now people have got, Tuan. why is he afflicted now? Kenapa orang benar ini tertindas? He's afflicted not for the wrongdoing. Dia tertindas bukan karena perbuatan salahnya. Don't be mistaken. Jadi jangan When saudara you're salah wrong, ngerti. Kalau saudara salah, when you break the law, kalau saudara melanggar hukum, when you do things which is not right, kalau saudara melakukan sesuatu yang nggak benar, afflictions will come. tentu aja penindasan akan But datang. Tetapi that is not from God. itu bukan berasal dari That Tuhan. is to show your sin. Itu hanya untuk menunjukkan At dosamu. least from that moment, you might turn back to God. Paling tidak pada saat itu juga saudara berpaling kembali kepada Tuhan. Now, people have got, Tuan. that is for people who live in sin. Itu untuk orang-orang yang hidup di dalam dosa. Many people who do business, who do get all the riches, but they live in sin. Banyak orang yaitu melakukan bisnis mendapatkan kekayaan tetapi dengan cara berdosa. Why? Kenapa? Because they lie. Karena mereka bohong, They cheat. mereka nipu, They manipulate. mereka They manipulasi, think nobody sees. mereka pikir nggak ada yang lihat. But this God Tetapi Tuhan ini watches you. mengawasi engkau. Hallelujah. Jesus was very annoyed with the people of Israel. Yesus begitu kesal yaitu dengan orang-orang And Israel. he said in John 8:40 Bahkan yaitu berkata yaitu di dalam Injil Yohanes 8 and verse ayatnya 44. 44. Di dalam Injil Yohanes 8 yaitu ayatnya yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Hah? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. That means Artinya, anybody who does work or do something in life by cheating or lying or manipulating or deceiving, setiap orang yang melakukan sesuatu di dalam kehidupannya dengan cara menipu atau berbohong atau manipulasi, it's not from God. itu bukan berasal dari Tuhan. Jesus said, Yesus katakan, they are children of Satan. mereka ini adalah anaknya setan. Wah, keras banget sih. Hallelujah. So people have got, Jadi umat the Tuhan, cost to go to heaven is not cheap. yang namanya biaya mau masuk surga juga kan Don't gak you murah. ever think that when you die, you will go to heaven just the way you want to go. Jangan saudara pikir kalau saudara mati, saudara bisa masuk ke surga dengan cara semau-mau There is saudara. a price to pay. Karena ada harga yang harus And kita what is the bayar. price? Dan apa harganya? The price is righteousness. Yaitu harganya saudara harus bayar dengan kebenaran. What righteousness? Kebenaran apa? Righteousness of God in your life. Kebenaran Tuhan yang ada di dalam So kehidupanmu. when you live in the truth, Pada waktu saudara hidup di dalam when kebenaran, you act the truth, pada waktu saudara melakukan kebenaran, that's called righteousness. itu yang disebut sebagai kebenaran. Amen. So people have got. Tuan. So the affliction of the righteous means Penindasan orang benar a artinya person who live in the truth, orang yang hidup di dalam kebenaran. who does not deviate from the right or the Yang left, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. but he focus himself Tetapi dia fokuskan and he makes dirinya sure dan dia pastikan whatever he does apapun yang dikerjakan dia is based on his itu word. didasarkan atas firman Tuhan. I like the prayer of the Saya young man suka just dengan now. doanya Pak Ruben. Ruben, yeah. Pak Ruben bukan? Oh, yeah, who always hide behind there. Yeah? Ngumpet terus di belakang Pak Hallelujah. Ruben. Amen. He said, the Lord help us to read our Bibles every day. Ya, Pak Ruben 2 kali saya dengar dia bilang, Tuhan tolong kami supaya kami ini baca Alkitab. Hallelujah. Now people have got, Tuan. we eat 3 times a day. Kita makan sehari 3 kali. Do you read the Bible every day? Saudara baca Alkitab tiap hari Let me nggak? tell you something. Mari saya beritakan You cannot read the sesuatu. Bible every day. Kalau saudara nggak bisa You baca read Alkitab once in tiap a good hari, while. kalau saudara hanya baca sekali-sekali aja, You got nothing to do with saudara God. nggak ada hubungan apa-apa dengan Tuhan. You got nothing to do with God. Saudara nggak ada hubungan apa-apa dengan Tuhan. You're only playing religion. Saudara hanya bermain-main di dalam agama. But certain who walk with God Orang yang jalan dengan must Tuhan hear His voice every day. harus bisa mendengarkan firman Tuhan ini setiap hari. And that word must come in Dan you. firman Tuhan ini harus masuk ke dalam Must kehidupanmu. reconstruct your Harus mind. bisa mengatur ulang pola Must pikirmu. reconstruct your heart. Harus bisa mengatur ulang your yaitu heart and hatimu. your mind Supaya hati dan Is pikiranmu focused on God itu all the time. fokus yaitu kepada Tuhan setiap waktu. Hallelujah. People have got, Tuan. we all look for money. Kita semua cari uang. Whether you like it or not. Saudara suka atau We tidak, have to. kita harus. What about pendeta? Bagaimana dengan pendeta? Sama juga. Sama juga. Kalau nggak dikasih PK saya mau khotbah, Kalau saya nggak dikasih PK, apa saya masih mau khotbah? pasti. Pasti. That's what I do. Itu yang saya We go to lakukan. Kalimantan. Kalau kita pergi ke 5 Kalimantan, days, 6 days. 5-6 hari, We pay our ticket. udah bayar tiket Pay our sendiri, place to stay. bayar tempat Pay tinggal, for our food. bayar makan sendiri. We don't receive 1 rupiah from Kita them. nggak terima 1 rupiah pun Because dari they're too mereka. poor. Ya karena mereka memang miskin. But I go. Saya pergi. Why? Kenapa? Because the kingdom of God must be extended. Kenapa? Kerajaan Allah kan harus diperpanjang terus. So I work sometimes, not paid.
Kadang-kadang saya kerja, saya nggak dibayar. But I work for my father. Saya tapi kan kerjanya And buat I bapak know saya. Saya tahu My father bapak saya, is a faithful father. amin, bapak yang setia. He knows how to feed me. Dia tahu bagaimana memberi makan pada saya. He knows how to feed you. Dia tahu bagaimana memberi Don't makan think padamu. that your hard work is bringing your Jadi business. jangan saudara pikir oleh karena yaitu kerja kerasmu yang menjadikan bisnismu It is sukses. God's grace. Itu semua karena kasih karunia Must be Tuhan extended to yang you. harusnya terus diperpanjang di dalam kehidupanmu enlarge your untuk territories. terus memperluas And teritorialmu. that will only happen Dan itu hanya bisa when we terjadi submit ourselves to pada the word waktu of God. saudara tundukkan dirimu kepada Tuhan. And people of God. Ma Tuhan, So what happens now? Apa yang terjadi When we sekarang? begin to read the word of God, Pada waktu saudara mulai baca obey the word of Alkitab, God, saudara taati firman meditate Tuhan, the word of God, meditasikan firman your Tuhan, mind will be reconstructed. maka pikiran saudara ini akan diatur ulang And your heart dan hati will be saudara filled with His word now. akan dipenuhi dengan And when the firman-Nya. heart and the mind is in the word now, Pada waktu hati dan pikiranmu ada di dalam the firman, Spirit of God live in you. Roh Tuhan tinggal di dalam And dirimu. now, Sekarang God will order your path. Tuhanlah yang baru bisa mengatur So langkah-langkahmu. what will happen now? Apa yang terjadi? Your life Kehidupanmu, last time was anything okay. kehidupan kita dulunya waktu masih di dunia, apa aja juga boleh. Apapun nggak apa-apa. Apapun juga boleh aja. Hallelujah. But now, when you begin to obey, your life becomes narrower. Pada waktu narrower, saudara mulai baca narrower. Alkitab, saudara mau taatin, ini nggak boleh, itu nggak boleh, yang ini nggak boleh lagi. Makin lama ruang lingkupnya makin sempit, makin sempit, makin sempit. Why? Kenapa? That's the way of heaven. Ya memang karena jalan ke surga begitu. So choose your way. Jadi pilih aja jalannya sendiri. So the righteous will suffer. Why? Ya, orang benar akan menderita. Because Kenapa? his life becomes smaller and Karena narrower. memang ruang lingkup dia makin lama makin sempit, makin sempit, makin sempit. And the people who live in the world cannot live with him. Dan orang yang hidup di dalam dunia nggak bisa hidup bebarengan dengan He dia lagi. cannot compromise with the world. Bahkan dia nggak bisa kompromian lagi dengan He dunia. cannot live with the standard of the Bahkan world. dia nggak bisa hidup menurut standar dunia. So what happened? Jadi apa yang terjadi? There will be affliction. Akan ada penindasan. Hallelujah. Kok nggak ada bunyi? Hallelujah. The reality of the gospel. Yaitu kenyataan If daripada anybody come Injil. and tell you, you come to Jesus, everything will be okay and your life will be beautiful, it's a lie. Kalau ada orang yang memberitakan kepada saudara, udah datang aja terima Tuhan Yesus, nanti kehidupan kamu tuh jadi baik-baik, enak-enak, diberkatin. Bohong. It's a lie. Itu bohong. Why? Kenapa? Because Jesus said Karena Yesus in katakan, John 16:33, yaitu di dalam Injil Yohanes 16, yaitu ayatnya yang ke-33 katakan. he said, Dikatakan Injil Yohanes 16, yaitu ayatnya yang ke-33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. oh, hallelujah. Jesus said, Yesus bilang, in the world, di dalam dunia there will be tribulation. akan ada penganiayaan. Whether you like it or not, Saudara suka atau enggak, it will be there. akan tetap ada. Amen, people of God. Ma Tuhan, But tetapi be of good cheer. tetaplah bersuka cita. I have overcome Sebab the world. aku pun telah Now, mengalahkan you read dunia. the word just the top to go, the bottom to top, and top to Saudara bottom. baca yaitu ayat ini terbalik yang bawah ke atas, atas ke bawah. Ah. Di dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Hallelujah. That sounds a little bit more complete. Ini kan jadi kelihatannya lebih sempurna. That means Artinya, in the world di dalam dunia there will be tribulation. akan ada Now, if somebody penganiayaan. tells me no problem, everything's okay in my life. Jadi kalau sampai ada orang yang berkata ya, untuk datang kepada Tuhan, itu hidupnya jadi oke-oke, nggak ada apa-apa. That means you're compromising your standard. Artinya saudara mengkompromikan yaitu standar hidupmu. You're compromising the heavenly standard for the Saudara earthly yaitu beings. kompromikan yaitu standar surgawi hanya untuk yaitu standar dunia. You are compromising the standard of heaven to make a living on this earth. Saudara kompromikan yaitu standar surgawi hanya untuk mencari kehidupan di muka bumi ini. And I'm afraid Dan saya khawatir, you may not be found there. belum tentu saudara ditemukan di sana. Because this God Karena Tuhan ini never compromised his standard. tidak pernah kompromikan standarnya. The Holy God Allah yang kudus had to come down to this world harus turun ke dalam dunia to ini, pay the price of the sin of man. yaitu membayar harga daripada dosa umat He manusia. took it upon himself. Itu bahkan dia pikul He untuk diri hates dia sin. sendiri. Dia yang tidak He berdosa, hates sin, dia benci dengan dosa, but tetapi he loves sinners. dia mengasihi orang-orang yang berdosa. So to set us free, Untuk melepaskan kita, he said, I will take your sin. dia berkata, aku yang akan pikul dosamu. Because why? Kenapa? His standard is Karena standarnya adalah no sin. tidak ada dosa. Amen. So people of God, Umat Tuhan, David was suffering here now. Daud menderita di sini.
after being anointed king of Setelah Israel. dia diurapi menjadi raja Israel, And dan now people of God, Tuhan, everybody knows. semua orang tahu Now, what happened? apa yang That terjadi. this man is a man of God. Bahwa orang ini adalah God has manusia chosen ilahi. him to become the king of Israel. Allah sudah memilih dia untuk menjadi raja But bangsa today the Israel. church make a mistake. Tetapi zaman sekarang gereja membuat We kesalahan. think we sudah diurapi, we are already close to God. Kita pikir kalau kita sudah diurapi, kita udah dekat dengan Tuhan. Amen. And everybody say, Tuhan bicara dengan saya. Dan semua orang gampang berbicara, Tuhan bicara How dengan did saya. God speak to you? Bagaimana Tuhan bisa bicara padamu? David now is in the pits of hell. Bahkan Daud sekarang ada di dalam lembah yang paling dalam. He does not know what to do. Bahkan dia nggak tahu mau And gimana don't lagi. forget, Dan jangan he lupa, was anointed to be the king of Israel. dia sudah diurapi untuk menjadi raja You know Israel. what he says now Saudara tahu apa yang dia in katakan? verse 34 Yaitu ayat Mazmur 34. and verse 4, 5, and 6. Yaitu ayatnya yang kelima, 6, dan 7 katakan. Ah. Aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Look at Orang what- yang Go ahead. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Verse 4. Ayat 5, aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab I aku. sought the Lord. Aku mencari Tuhan He heard me. dan dia mendengar aku. How many times you pray you have not heard the voice of Berapa God? sering yaitu kita berdoa dan kita belum lagi didengar oleh Tuhan. How often we pray for something we never got an Dan answer. berapa sering juga kita berdoa untuk sesuatu kita belum dapat jawabannya. But here, Tetapi di sini he was between life and death. antara hidup atau mati. And he said, I sought the Lord. Daud berkata, aku cari Tuhan He heard me. dan dia mendengar aku. Hallelujah. Now people of God. Firman Tuhan. And Dan set me from all my fears. melepaskan aku dari semua kegentaranku. Now people of God. Firman Tuhan. Do we have fears in our life? Apakah kita memiliki ketakutan di dalam hidup? You have fears, brother? Amen? No. Is there anyone who doesn't have fear? Di sini ada nggak yang nggak punya rasa takut? Many takut. Banyak ketakutan. What do you think you would have done when you were in Palu? Apa yang saudara pikir saudara During the bisa earthquake. lakukan kalau saudara ada pada waktu saat itu di Palu? And what about Lion Air? Bagaimana kalau saudara ada di dalam pesawat Lion Air? Because I don't like a Lion Air. Saya nggak suka pesawat Lion Air. Because the devil is like a roaring lion going around whom he might devour. Karena Alkitab kan katakan bahwa si iblis itu kan sama seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling mencari mangsa siap diterkam. Dia telan di sana. Jadi So kalau people have Lion got- Air kalau nelen orang tuh bukannya hanya 1, 2, ratusan. Amen. So people have got, Firman Tuhan. what will you be there? Ya apa yang terjadi Can kalau you saudara ada di guarantee situ? if you had not been on earth now, you would be in heaven? Apakah saudara punya jaminan kalau saudara nggak ada di muka bumi ini, saudara pasti akan ada di surga? This is Christian life. Inilah kehidupan Kristen. That is why we come to church. Oleh karena itu kenapa kita datang ke To gereja? get the assurance Untuk mendapat jaminan. that when we close our Kalau kita eyes, sampai tutup mata, we will be with him. kalau kita bangun lagi, kita udah sama dengan dia. Otherwise, Kalau enggak, you're wasting your time in church. saudara itu buang-buang waktu datang ke gereja. You're only wasting your time, Saudara hanya buang-buang wasting waktu, your money, buang-buang uang, wasting the fellowship here. dan juga yaitu buang-buang Might as persekutuan well di go sini. and play golf on Sunday. Lebih baik hari Minggu begini main golf aja. If you have no assurance, Kalau nggak punya I jaminan, have news for you. saya punya kabar buat saudara. Your life Hidupmu, with relationship with God hubungan dengan Tuhan, is not guaranteed yet. itu tidak ada lagi jaminannya. David says, Daud katakan, in a time when he's about to die, Pada waktu he dia, doesn't know. pada waktu kehidupan dia hampir mati, dia sendiri nggak tahu. He said, Dia berkata, God, you heard me Tuhan, engkau mendengarkan aku and dan delivered me from all my melepaskan fears. aku dari semua As ketakutanku. long as you live in fear in this world, Selama kamu hidup di dalam ketakutan di dalam dunia you ini, must be assured kamu your harus faith is yakin not in your life. bahwa imanmu itu artinya saat itu nggak ada Because where padamu. there is fear, there is no faith. Di mana ada ketakutan, tidak akan ada Where iman. there is faith, there's no Di fear. mana ada iman, nggak mungkin saudara There can takut. be only one in you. Karena hanya boleh ada satu di dalam Either diri. you have fear or faith Apakah saudara punya ketakutan atau saudara Or punya faith. iman? Atau punya iman or fear. atau ketakutan? You cannot have both. Saudara nggak bisa punya You cannot say dua-duanya. once in a while I have faith, another moment I Saudara fear. nggak bisa bilang, ya sebentar-bentar saya punya iman, sebentar-bentar saya bisa ketakutan. Not possible. Nggak mungkin. Not possible. Nggak mungkin. That's why Oleh karena itu, David said, Daud katakan, He delivered me from all my Dialah fears. yang meluputkan aku But dari semua what was the fear kegentaranku. of David now? Apa sih yang menjadi ketakutan daripada What Daud? was the struggle he was going through? Apa sih pergumulan yang Daud God, alami? you anointed me to be king of Israel. Tuhan, engkau sudah mengurapi aku untuk menjadi raja Israel. And now I have to run away from Saul because he want to kill me. Sekarang aku harus melarikan diri daripada Raja Saul karena dia hendak membunuhku. And now I in the hands of Abimelech, Dan sekarang aku terjerat yaitu di the dalam tangannya enemy of Raja the people Abimelek, of Israel. yaitu musuh daripada bangsa How Israel. can I live now? Bagaimana mungkin aku hidup? Where is your promise, oh God? Mana janjimu Tuhan? And the fear, Dan takutnya, I may die.
Mungkin aja aku mati. I may die in the hands of these Mungkin enemies. aja aku mati yaitu di tangan daripada Raja Abimelek. Can you imagine the struggle in Jadi it? saudara bayangkan pergumulan yang ada di dalam Daud. People, Umat Tuhan, when God takes you down there, pada waktu Tuhan membawa saudara masuk ke dalam lembah kekelaman, He wants to talk to you. sebenarnya Tuhan ingin bicara You kepadamu. will only begin to hear the voice of God when you're down there. Saudara hanya mulai bisa mendengarkan suara Tuhan kalau saudara tuh dibawa ke dalam lembah kekelaman terlebih dahulu. Why? Kenapa? No one to help you. Kenapa kalau udah ada di bawah situ nggak ada seorang pun yang bisa menolongmu? You only know that He is the only Saudara help. hanya tahu satu-satunya dialah yaitu So now, penolongmu. Sekarang Your spirit, rohmu, your soul, jiwamu, your body tubuhmu is focused on Him 24 hours. itu fokus kepada Tuhan 24 jam. That's what you call love the Lord with all your heart. Oleh karena itulah yang disebut kenapa Alkitab katakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, With your whole strength. dengan segenap yaitu jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Amen. That is the meaning. Itu So God artinya. wants to bring you down, Jadi Tuhan ingin membawa saudara Not to yaitu shame turun dulu, bukan untuk mempermalukanmu, not to hurt you, bukan untuk menyakitimu, but tetapi to mold you, untuk membentukmu, to create you, menciptakan di that dalammu, you will have fellowship with Him. supaya dia boleh bersekutu dengan engkau. That's why some of us go through pain. Oleh karena itu kenapa beberapa kita mesti mengalami penderitaan. We go through tribulation. Kita mengalami yaitu penganiayaan. And the Bible tells me Dan Alkitab memberitahukan what this will do in your life. apa sih semua ini yang bisa terjadi atau Romans mendatangkan apa chapter dalam 5, hidupmu. Di dalam yaitu surat Roma 5 Verses 3 to 5. ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang Apostle kelima Paul katakan. says, Rasul Paulus katakan This is what God will begin to work in our bahwa life. inilah disinilah Tuhan mulai bekerja di dalam kehidupanmu. Roma 5 ayat 3 sampai dengan ayat 5 katakan, dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan karena kita tahu kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amen. Now people have got Ma Tuhan, anybody here megah dalam ada kesengsaraan? nggak di sini yang mau bermegah di dalam kesengsaraannya? Anybody who glory in tribulation? Ada nggak sih yang mau bermegah di dalam kesengsaraannya? Some, you must be mad. Mungkin orang itu gila. That's what we say. Itu kan yang kita Now bilang. Paul said that after he came out from Rasul tribulation, Paulus bisa katakan kita bermegah di dalam kesengsaraan And he setelah dia studied. keluar yaitu dari kesengsaraannya. Dan dia he mempelajari. studied. Dia mempelajari In tribulation, what does God do? di dalam kesengsaraannya ini apa yang Tuhan lakukan buat dia. Now people of God, Ma Tuhan. God's purpose for our life is the destination to heaven. Tujuan daripada Allah di dalam kehidupan kita itu arahnya adalah surga. That's all. Itu aja. So in order to reach there, Untuk kita bisa sampai ke surga, you have to be processed kita kan harus diproses di bumi ini dulu. to be what? Untuk jadi apa? Like Him. Untuk jadi sama seperti That's why dianya. Jesus said, Oleh karena itu As Yesus your katakan, Father in heaven is sebagaimana holy, Bapamu di surga kudus, be thou holy. kuduslah engkau. Meaning, Artinya, your standard and my standard standarmu dan standar saya is God's standard. itu adalah standarnya Tuhan. Nothing less than that. Gak boleh kurang dari itu. So to come to that, Untuk sampai di dalam standar sometimes ini, God will have to bring hardship. kadang-kadang Tuhan harus membawa yaitu apa? Oh. Ya, persoalan yang berat. Or Atau- allow that to happen in your life. Mengizinkan semua ini terjadi dalam hidup kita. Why? Kenapa? Because it says, Karena dikatakan, knowing that tribulation produces perseverance. dengan mengetahui bahwa kesengsaraan inilah yang menimbulkan ketekunan. Now people have got, Ma Tuhan. what is perseverance? Apa sih ketekunan? Now when you can't sleep, when you cannot, you don't have peace and you can't sleep at night, what do? Kalau saudara udah nggak tenang, gelisahan, malam nggak bisa tidur, saudara ngapain? Maybe you go to the hall and just watch the TV, yeah? Mungkin saudara ke ruang tengah nonton TV aja. But I don't do that. Kalau saya nggak begitu. I go on my knees. Saya langsung berlutut. Because why? Kenapa? God has promised us Karena one thing. memang Tuhan janji kepada kita satu He hal. has promised us sleep. Dia itu kan menjanjikan kita, memberikan kita tidur. You go to the doctors, they give you sleeping pills, but they don't promise you sleep. Bahkan kita datang ke dokter pun, yaitu mereka kasih obat tidur pun kepada kita. Mereka nggak janji bisa kasih kita tidur. Am I right, brother? Benar gak? I mean, he give you sleeping pills, Dia kasih saudara He yaitu pil expect you tidur. to sleep. Dia mengharapkan kamu tidur. but Tetapi he doesn't promise you sleep. dia nggak menjanjikan yaitu akan tidur. But my God says, Tetapi Allah saya katakan, I will give you sleep. aku akan memberikan kau tidur. Now people have got Ma Tuhan. business people, Orang-orang yaitu you're pebisnis. in trouble, you cannot sleep. Kalau saudara dalam kesusahan nggak bisa tidur, The question will be, pertanyaannya, in Psalms 128, or Psalms 27, verse 3, itu, 1 to 7, yeah? Mazmur 127 ayat 2. Verse 2, right, sorry. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Now I'm sorry, in Bahasa Indonesia, this translation is totally out of context. Saya minta maaf bahwa terjemahannya di dalam Alkitab Indonesia ini nih yang terakhirnya sama sekali salah. He says here, it is in vain for you to rise early and to sit up late, to eat the bread of sorrows, for he gives his beloved sleep. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah. Sebab dia memberikan kekasihnya tidur. Hallelujah.
He gives his beloved. bahwa Tuhan hanya memberikan orang yang dia If sayangi. you are the beloved of God, Kalau saudara adalah orang yang disayangi Tuhan, amen. kekasih Tuhan, And the Bible tells me, dan Alkitab memberitahukan saya, sleep is not impossible for you. artinya tidur itu bukan hal yang mustahil buat kita. It is something God says, Sesuatu yang memang Tuhan you're janjikan, right, aku kasih kepada kamu, because you're my karena beloved. kamu adalah kekasihku. So whenever I cannot sleep, Setiap kali kalau saya nggak bisa too many tidur, things in my mind, banyak pikiran, I go on my knees. saya langsung berlutut. I take it out one by one. Saya keluarin unek-unek apa yang masih ngeganjel, satu demi And satu. give it at my father's feet. Dan sisakan semuanya, serahkan semuanya kepada Bapa. And then I ask him, Dan saya minta, fill me with your love penuhi aku dengan kasih-Mu. and a good sleep tonight. Dan berikan aku tidur nyenyak malam ini. People of God, Ma Tuhan, 1, 2, 3, up. ya udah 1, 2, 3 udah KO. Try it out. Coba aja, Because he's promised you. karena kan janji Tuhan. He will give you sleep. Dia akan memberikan orang yang dia sayangi No tidur. sleeping pills. Nggak perlu pakai pil tidur. No. Nggak, No artificial mean to sleep. nggak perlu yang namanya dibuat-buat untuk tidur. Because this body is created by him. Karena apa? Tubuh ini kan diciptakan oleh dia. And he knows how to ask them to be peace. Dan dia juga tahu bagaimana untuk memerintahkan tubuh kita ini untuk tenang. So people of God, Ma Tuhan, that means artinya knowing that tribulation produces dengan perseverance. mengetahui bahwa kesengsaraan inilah yang menimbulkan So when you ketekunan. cannot sleep, Kalau saudara udah nggak bisa tidur, what you do now, apa yang saudara that lakukan? is when you come to God in Pada prayer. saat itu kan saudara akan datang kepada Tuhan dalam doa. Amen. And God will begin to do that again and again. Dan Tuhan akan mulai melakukan itu berulang-ulang. So much so, Sampai-sampai maybe 1 month or 1 year, you are still not struggling to come out of the problems. Mungkin aja 1 bulan, 1 tahun saudara masih Or bergumul belum perhaps keluar even dari 4 problem years, itu. 5 years. Bahkan mungkin 4-5 tahun. I don't know. Saya nggak tahu. The call that God has in your life. Tetapi panggilan yang Tuhan peruntukkan di dalam According kehidupanmu, to the call, the struggle with that. menurut panggilan kita masing-masing, penderitaan atau kesengsaraan itu diberikan masing-masing So juga. what God is doing now, Jadi apa yang Tuhan lakukan? He's teaching you. Disitulah Tuhan ajarkan To get up kamu early morning. untuk bangun pagi-pagi. Now when you hear early morning, Allahu Akbar, what do you do? Kalau saudara dengar azan subuh ya, Allahu Akbar, apa yang saudara lakukan? Yeah, Tarik selimut, tidur. normally you say, aduh, this guy disturbing my sleep. Jujur aja, jam 4.15 itu kalau lagi enak-enaknya jam tidur. But I tell God, Saya bilang sama Tuhan, before they call you, I must get up. sebelum mereka udah panggil alam mereka, saya udah mesti bangun duluan. So before they call, Jadi sebelum mereka I'm bangun, on my bangun knees. Tuhan, saya udah berlutut. on my knees, Berlutut, lifting my hands yaitu angkat tangan saya to look up to my God. untuk memandang Tuhan saya. For the providence, Untuk for the penyediaan, provision, untuk yaitu for the penyediaan protection, dia, perlindungan for dia, the guidance, untuk tuntunan, for the sustenance, untuk yaitu for the penopangan, hope, untuk pengharapan, for the strength, untuk kekuatan, for the day. untuk hari ini yang akan saya jalani. Every morning, Tiap pagi, whether holiday, no holiday, mau liburan atau tidak, whether rain or shine, apakah itu hujan because atau your God bersinar. neither sleep nor Karena Tuhan slumbers. kita nggak pernah tertidur, nggak pernah He's ngantuk. waiting for you. Dia nungguin kita terus. So people of God, Jadi umat so when Tuhan, you keep doing that, kalau kita terus lakukan ini, God begins to lift up your life. maka Tuhan akan mulai membangun kehidupanmu. Everything becomes well. Semuanya akan baik-baik. But Tetapi you still cannot get sleep in the morning. kita masih juga yaitu nggak bisa sleep in the morning. Yeah, you cannot sleep. Kita masih nggak bisa tertidur sampai menjelang pagi. You know why? Kenapa? Because automatically your system will get up to pray. Kenapa? Kalau kita udah terbiasa bangun pagi, begitu kita lepas dari problem pun kita udah nggak bisa tidur, kita udah terbiasa jam segitu bangun aja. So what did God teach you there? Jadi di dalam problem sebenarnya Tuhan ajarin kita apa? Perseverance. Tekun, Perseverance. tekun, Searching Him. cari Tuhan, Searching Him. cari Tuhan, Reading the Word. baca firman-Nya, Giving your life to God. berikan hidupmu pada Tuhan. More and more. Lebih dan lebih That lagi. perseverance Bahwa now ketekunan inilah produces yang menghasilkan a character in you. yaitu karakter. Kalau Alkitab Indonesia bilangnya bukan tahan uji, Bukan bukan tahan. tahan uji. It's character. Yaitu Roma 5 ayat 4, yaitu ketekunan menimbulkan bukan tahan uji tapi karakter. What character? Karakter apa? You are a businessman. Do you behave like a businessman, or you are a businessman but you behave like a child of God? Bahwa saudara jadi pengusaha, saudara kelakuannya sebagai pengusaha, atau saudara sebagai pengusaha berkelakuannya sebagai anak Tuhan. Character. Karakter lagi. Amen. Why? Kenapa? God will mold your character Karena now Tuhan yang akan membentuk to karaktermu become like Him. untuk menjadi sama seperti dia. You are now a businessman, but a child of the living Iya, God. saudara pengusaha, tapi saudara adalah Your anak Tuhan. character Karaktermu is His character. adalah karakternya Tuhan. Now, people of God, Ma Tuhan, this is when God molds you up now. disinilah Tuhan membentukmu. Now, people of Ma God, Tuhan, so what is God doing to David now? jadi apa sih sebenarnya yang Tuhan lakukan God kepada is Daud? building his character. Daud sedang dibentuk yaitu karakternya. Why? Kenapa? He was a shepherd. Karena dia itu adalah A seorang shepherd gembala. does not know how to rule a country. Gembala mana ngerti disuruh urus yaitu pemerintahan negara. Hello? Amen?
So what is God doing now? Jadi apa yang Tuhan lakukan? In that situation, Di dalam situasi ini, God is molding him. Tuhan sedang membentuk dia. How? Bagaimana? As a king, you need to trust the King of Kings. Yaitu sebagai raja, kamu harus bisa percaya kepada raja di atas segala You raja. need to know who your King of Kings. Kamu perlu tahu siapa Tuhan di You atas segala must Tuhan. know what are the what you call characteristics to become a king. Kamu harus tahu yaitu karakter apa saja untuk menjadi seorang raja. Amen. Now people of God, Tuhan. God is molding him now. Tuhan sedang membentuk yaitu Daud. And people of God, Tuhan. when this happens now, the Bible says, Pada waktu ini terjadi, character Alkitab katakan, produces hope. yaitu karakter inilah yang menimbulkan pengharapan. Hallelujah. What pengharapan? Pengharapan apa? Now people of God, Tuhan. when your pengharapan comes, in the business field, when the business market is good, you say you have hope now. Kapan pengharapan itu bisa datang? Kalau di dalam dunia bisnis, kalau ada yang namanya mungkin lagi pasarannya lagi ramai, mungkin wah ini kesempatan. But your character is not like that. Tetapi karaktermu nggak akan seperti itu. Because Karena your hope pengharapanmu is in him. ada di dalam Tuhan. Hallelujah. Why? Kenapa? Because he's the one who raised one and he's the one who brings down Karena one. Tuhanlah yang mengangkat seseorang dan Tuhan juga yang menurunkan And seseorang. for your sake, God says, I will give you a nation. Dan untuk kepentinganmu, Tuhan janji kok, aku akan memberikan God says, bangsa "Ask ini me, melalui." Mintalah padaku, and I will give you a aku akan nation memberikan bangsa as your inheritance. sebagai warisan bagimu. So that means, Artinya, God says, Tuhan for bilang, your sake, Hanya I untukmu, will do anything. aku lakukan apapun. Tuhan kita gila cinta. Hallelujah. Because he loves you so much. Amin. Karena Tuhan mengasihi saudara begitu He said, sangat. I will give you anything you want. Bahkan Tuhan bilang apa aja, yaitu yang kamu mau, aku berikan. If I say like that, ini bahaya lagi. Kalau saya ngomong begini aja bisa jadi bahaya So juga. how does God give now? Yaitu bagaimana Tuhan bisa What are the memberi. conditions? Syaratnya apa aja? The Bible says, Alkitab katakan, in 1 John 5:22, right? 1:3-2. Yeah. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 1 John katakan, 3:22. dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. So what's the condition? Syaratnya apa? Whatever we ask, we receive from him. Apa aja yang kita minta, kita bisa kok terima dari That's dia. why Jesus asked, it shall be Oleh given. karena itu Yesus kan janji, mintalah maka akan diberikan But what are the kepadamu. condition? Tapi syaratnya apa? Two conditions. Yaitu dua syarat ini Because dulu. we keep his commandment. Karena kita menuruti perintah Tuhan. That means if I keep his word, Artinya apa? Kalau memang I saya obey pegang his word. perintah-perintah ini, saya taati, I submit his word, saya tunduk pada firman-Nya, I live in his word. saya hidup di dalam firman-Nya, he says, dia janji, you keep his commandment, yaitu kamu pegang perintah-perintahnya And dan and do those things are pleasing to him. melakukan apa yang berkenan untuk Tuhan. That means, Artinya- whatever blessing I get now, what do I do with the blessing? Jadi apapun berkat yang saya dapat, berkat ini saya mau pakai untuk apa? No big deal, people, you give 10%. Kalau saudara hanya memberi 10%, itu mah bukan masalah besar. No big deal. Itu bukan masalah besar. You only fulfilling the law. Saudara hanya genapi atau melaksanakan You're not mandatarisnya done aja. anything for God. Saudara sebenarnya belum berbuat apa-apa buat Tuhan. You know the Jewish, I calculated the lifestyle of a Jew. He gives almost about 33% of his income to God. Saya memperhatikan yaitu cara hidup daripada orang-orang Yahudi. Mereka itu sebenarnya memberikan persembahan kepada Allah mereka. Itu bukan hanya perpuluhan aja. Tapi kalau dihitung dengan persembahan yang lain-lainnya itu bisa 33,30. Artinya sepertiga penghasilan mereka. They give to God. Mereka kasih buat Tuhan. That's why nobody can shake Israel. Oleh karena itu kenapa sampai sekarang nggak ada yang bisa menggoncangkan Israel. A small nation, Bangsa kecil begini. a people who obey the law. Tapi of God. orang yang taatin yaitu Tuhannya. People of God. Ma, Tuhan. So don't tell me you give 10% you're Jadi something. jangan saudara bilang, saya udah kasih 10%, saudara That's udah jadi only orang besar. mandatory. Itu cuma mandatarisnya aja. But if you don't give, Tapi kalau saudara nggak kasih, the Bible says you're a thief. Alkitab bilang saudara ini perampok. Amen. And then you want to be berkati Tuhan. Lalu saudara jadi perampok tapi mau diberkati Tuhan. Not possible. Iya kan, nggak Don't be mungkin. mistaken. Jangan saudara salah Many ngerti. people think they give the 10%, they just start what they call yayasan and do their own ministry. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa ya udah 10% ini kan uangnya besar, ya udah saya buka aja yayasan sendiri, saya mulai pelayanan. This is what a lot of conglomerates are stealing the money of God. Bahwa di sinilah banyak konglomerat yang mencuri yaitu uang Tuhan. You know why? Saudara tahu Now kenapa? people of God, Ma, Tuhan. one of the reasons why Saul was rejected by God. Yaitu salah satu alasannya kenapa yaitu Raja Saul ditolak yaitu untuk menjadi raja lagi oleh Allah. Why was he rejected? Kenapa dia ditolak? Because when Samuel told him to go and wait for him, Karena pada waktu Nabi Samuel memberitahukan kepada Raja Saul untuk tunggu dulu, tunggu sampai dia balik. wait before you give the what they call offering. Tunggu, jangan kamu yang kasih ke itu korban bakarannya. But people began to murmur against what they call Saul. Tetapi bangsa Israel dan tentara Israel ini udah mulai menggerutu.
Amen. And what happened? Lalu apa yang terjadi? Saul gave the offering. Lalu Saul memberanikan diri, yaitu apa? Memberikan korban But the bakaran. prophet Samuel said, Tetapi Nabi Samuel sudah you berkata, don't give the offering. kamu tidak boleh memberikan You korban are bakaran. not authorized to give the offering. Kenapa? Sebagai raja dia tidak berhak melakukan Wait korban until I bakaran. Tunggu sampai aku datang. Now people have got, Ma Tuhan. why? Kenapa? Because in the Old Testament, there are three powers that controls Israel. Karena di dalam perjanjian lama ada 3 kuasa yang mengontrol, yaitu bangsa Israel. The prophet, Yaitu seorang nabi, the priest, seorang imam, and the king. dan seorang raja. Now remember, Ingat, the prophet hears the voice of God, nabilah yang mendengar suara Allah will tell the king what dan to do, memberitahukan kepada raja apa The yang harus dia prophet lakukan. Dan nabi hears the voice of yang God, mendengarkan suara will Allah, teach the priest how to do the things. yang mengajarkan, yaitu imam untuk melakukan, Now yaitu in the semuanya. church, everybody is born again, filled in the Holy Ghost. They think, I can do ministry with my own money. Jadi di dalam perjanjian baru gereja zaman sekarang, mereka sudah diurapi, mereka pikir sudah dipakai Tuhan, mereka pikir mereka bisa berbuat apa aja dengan uang mereka. Amen. I give to the gereja don't know how to use my money. Saya kasih uang ke gereja, gereja nggak tahu Remember bagaimana this. mau pakai uang. Ingat ini, Remember this. Ingat ini. As long as the money is in you, it's yours. selama uang itu, selama gini loh, selama hati kamu belum berkepengen mau memberi, itu uang masih milik kamu. But the moment you know, you must give 10%. Tapi kalau hatimu aja nggak usah ngomong, hati udah tahu mesti That kasih 10%. money does not belong to you anymore. Yang 10% itu udah bukan milikmu It lagi. is no more yours. Itu bukan You have milikmu. no right to decide what to do with the money. Artinya kamu nggak berhak untuk melakukan apapun untuk 10% itu. You must understand the principles of the Saudara word. harus ngertiin dulu prinsip Alkitabnya. So what did Saul do? Jadi apa yang dilakukan oleh Raja Saul? He was scared of the people. Dia lebih takut sama apa? Remember, Sama rakyatnya. pendeta gereja, don't be scared of people. Jadi ingat, yaitu apa? Pendeta-pendeta hamba Tuhan ataupun penatua majelis, jangan pernah takut dengan jemaat. Fear the Lord and Tapi His word, takutlah akan Tuhan dan firman-Nya, not the man. bukan manusia. But Saul was afraid. Kalau Saul dia ketakutan. He gave the offering. Oleh karena itu dia yang memberanikan diri memberikan korban When Samuel bakaran. came to say, Saul, what is this? I'm hearing the bleeping sound of the sheep. Oleh karena itu ketika Nabi Samuel kembali, lalu dia mulai berkata kepada Saul, Saul, perbuatanmu itu bodoh. Aku mendengar yaitu apa? Teriakan daripada domba-domba ini. What did he do? Apa yang dia lakukan? He said, oh, the people pressured me, so I give my offering. Lalu Saul cuma menjawab, aku takut karena apa? Rakyat mulai berserak-serak. Aku memberanikan Didn't diri I tell you memberikan not to do korban it? bakaran. Lalu Samuel berkata, bukankah aku sudah Didn't perintahkan I tell you not kepadamu? to do it? Bukankah aku sudah perintahkan kepadamu Because of jangan this. lakukan? Oleh karena ini, God has rejected you. Allah sudah menolak kamu untuk menjadi raja. Same thing today. God has given 5 ministry. Sama juga zaman sekarang, kalau kita perjanjian baru, Tuhan kasih kita 5 jabatan pelayanan. An apostle, Seorang rasul, a prophet, seorang nabi, an evangelist, seorang penginjil, a pastor, seorang gembala, a teacher. seorang Now pengajar. below this Di bawah ini are disciples. adalah murid-murid. The disciple cannot take the office unless there's anointing. Artinya gini loh, murid nggak mungkin yang namanya apa? Pegang jabatan di atas dia kalau nggak ada urapan. Unless God has called you to be appointed. Kecuali kalau Tuhan yang panggil, Tuhan urapin. You can say that's your money. Saudara bisa bilang, ini uang saya. You open up yayasan. Saudara bisa buka You do yayasan. ministry. Saudara lakukan pelayanan. God says, I have rejected you. Bahkan Tuhan katakan, aku sudah menolak engkau. Hello. Amen. Who's it, yeah? The small one, yeah? Hallelujah. I like that. At least he responded to me. Aduh, paling enggak yang kecil lah masih bisa responin firman. So people have got, a lot of people do this mistake. Umat Tuhan, banyak orang melakukan kesalahan And they di don't know. sini. They don't know. God has rejected them. Tapi mereka nggak menyadari kalau Tuhan sudah menolak mereka. Saul did not know Saul sendiri juga nggak that tahu God already rejected him bahwa Tuhan sudah menolak dia. until the prophet came and said, Sampai yaitu apa? Nabi Samuel yang memberitahu dia God has rejected you bahwa to be the Tuhan king. sudah menolakmu untuk menjadi raja Israel. Amen. So people have got, Umat Tuhan. so we need to be very careful about that. Jadi kita itu di dalam hal-hal Tuhan tuh harus hati-hati. Nah, don't play with money, yeah? Jangan main-main Don't dengan think uang. your money is yours. Jangan saudara pikir uangmu milikmu. God gave you life to produce, and that is God's money, not yours. Artinya Tuhan memberikan saudara untuk bisa menghasilkan dan hasilnya itu kan juga bukan milikmu. Amen. If you sleep tonight and tomorrow you forget to get up, where is your money? Kalau misalkan saudara malam ini tidur, besok lupa bangun, saudara pikir uangnya bisa dibawa kemana? He gave you life to live.
Tuhan hanya kasih saudara He kehidupan gave you the grace dan memberikan saudara kasih to karunia enjoy the good things untuk of life. nikmati aja hal-hal yang lebih baik dalam Now, hidupmu. people of God, Tuhan, now sekarang David was in a situation like Daud that. di dalam situasi seperti ini And he said, dan dia the katakan Lord heard me. bahwa Tuhan mendengar aku. Heard me to do what? Mendengar untuk apa? Then the Bible says, Alkitab katakan 1 Samuel chapter 21 verse 13. di dalam yaitu 1 Samuel yaitu 21 ayatnya yang ke-13 katakan, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. So Ia what- menggores So good. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Now people of God, Tuhan. what did God tell Saul to do now? Jadi apa yang diperintahkan Allah untuk Daud lakukan? Because I sought the Lord heard me. Kenapa Daud sendiri bilang, aku mencari Tuhan dan Tuhan mendengar And aku. what did God tell him to do? Dan Tuhan suruh Daud ngapain? Jadi orang Udah Daud, kamu pura-pura gila aja. masuk akal nggak? Halo? Amen? Does it make sense? Masuk akal gak? Kok the king of Israel, the warrior of Israel, Calon Raja Israel, pahlawannya Israel. behave like a Kok madman? kelakuannya seperti orang gila? Nggak masuk akal ya Pak ya? Now, if only the people of Israel heard about this, Kalau sampai bangsa Israel mendengar yaitu kelakuan Daud, what will they say now? mereka akan bilang apa? You bring shame to us. Kamu bikin malu aja bangsa kami. Oh, you bikin malu bangsa kita. Amen? You act like a madman. Kamu bertindak seperti orang And gila. yet we sing you kill 10,000. Lalu kita di sini yaitu memuji-muji engkau dengan berkata kamu membunuh berlaksa-laksa. Amen. You know what's the answer to that? Saudara tahu jawabannya Pak? David says Daud bilang, in Psalms 34, di dalam yaitu And Mazmur verse 2. 34 yaitu ayatnya yang ketiga katakan. he says, Dikatakan yaitu di dalam Mazmur yaitu 34 yaitu ayatnya yang ketiga. ah, Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. apa? Siapa yang suka cita? Ayo, baca dong. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Siapa yang suka cita dengar dia ini acting like a madman? Jadi yang lebih suka cita dengar Daud yaitu pura-pura jadi gila itu siapa? Orang yang rendah hati. Kalau orang yang tinggi hati, what will they say? Kalau orang yang tinggi hati, yang gengsian bilang apa? Kamu bikin kita malu sih. Bangsa kita malu di hadirat Abimelek. Halo? Amen. Look at God's wisdom. Jadi lihat hikmatnya Tuhan. In the depths there, God spoke to him and said, David, the only way for you to save yourself, act like a madman. Di dalam lembah kekelaman, bahkan Allah memberikan hikmat kepada Daud dan berkata, Daud untuk menyelamatkan nyawamu, kamu berpura-pura jadi orang gila aja. Why not God gave him extra strength and kill everybody? Kenapa saudara pikir Tuhan gak memberikan yaitu kekuatan ekstra aja kepada Daud supaya bunuh semua tentaranya Abimelek? God wants David to learn to humble. Kenapa Tuhan juga mau pada posisi seperti itu Daud belajar rendah hati. When there's no humility, when you go up there, you will be distracted. Kalau misalkan saudara nggak punya kerendahan hati lalu saudara diangkat, saudara itu bisa mengalami kehancuran. You will destroy your own life. Bahkan saudara menghancurkan dirimu Because sendiri. pride will carry you. Kenapa? Kesombonganlah yang akan saudara Now, I bawa-bawa. have 3 minutes now. Saya 2 punya minutes. 3 menit lagi. Now, Pastor, two minutes only, yeah. Okay. No extension, yeah. No grace on me. Okay, never mind. Hallelujah. Now, people have got, what is the opposite of pride? Apa sih kebalikan daripada yaitu rendah hati? Rendah hati. Apa sih kebalikan daripada rendah hati? Hah? Kenapa? I Tinggi didn't hati. hear you, Bapak. Sombong. Hallelujah. Proud. Hallelujah. Now, people of God, let me ask you this question. Mari saya tanya pertanyaan ini. Be honest to yourself. Jujur aja pada dirimu sendiri. Honest to yourself. Jujur sama Don't diri tell kita me. masing-masing. Nggak usah jawab. Know it yourself. Tahu aja di dalam Which dirimu. is more in your heart now? Yang mana komposisinya yang lebih di dalam hatimu? Pride or humility? Kesombongan atau kerendahan hati? Answer yourself. Jawab aja sendiri. What is more in your heart? Apa yang komposisinya lebih di dalam hatimu? Pride Kesombongan or humility? atau kerendahan hati? But if your answer is pride, Kalau jawaban saudara adalah sombong, you're honest man. saudara orang yang jujur. Hallelujah. Why? Kenapa? That's what most of us are. Ya, kebanyakan kita begitu kan? Amen. Now people of God, Tuhan. but you have a problem now. Saudara jadi punya problem. Amen. Why? Kenapa? Oh, kalau udah naik sana itu udah waktu time over ya. Hallelujah. It's a sign. Ya. It's a sign to say, guys, shut up and get out, man.
Hallelujah. Kasihanilah saya Now, lah. let me just finish it. Kita ini kan dua mulut yang bicara, kalau dikasih 50 kan 25 nih. Iya, Makanya dia kita curi kok- waktu saya. Makanya Pak Mutu suka cepat khotbahnya. Hallelujah. Now people of God, let's look at this. Mari lihat ini. What happens when you become proud? Yaitu apa yang terjadi kalau saudara sombong. In Psalms 138 verse 6, Yaitu di dalam Mazmur yaitu 138 yaitu ayatnya yang ke-6. he says, Dikatakan Mazmur 138 yaitu ayat yang ke-6. Ah. Tuhan itu tinggi namun dia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. kalau kenal orang sombong dari mana, Bu? Ibu kalau Dari bisa jauh tahu. atau dekat? Aha. Ibu biasanya kalau tahu oh dia ini sombong kalau kita udah deketin atau dari jauh aja. Amen. The way you shake hands, Kan dari cara kita salaman, the way you see, caranya dia pandang the way they kita, speak, caranya then you say, berbicara. oh sombong Baru kan orang kita itu. bilang, oh dia sombong ya. But Nah, tapi you know what my God says? saudara tahu Tuhan saya bilang apa? I know the guy from Ya far. aku sih tahu orang itu dari jauh. From far. Dari jauh. Oh, si sombong sudah datang. Jadi, you want to come into the church, God look at us, oh datang juga si sombong hari ini. Jadi kalau saudara mau datang ke gereja jauh-jauh aja mungkin dari bawah Tuhan udah bilang, ah si sombong tuh datang Oh, lagi. Datang juga hari ini dia. Datang juga hari ini. Amen. So what if sombong? Ya kalau sombong kenapa? Look at what the Bible says. Lihat apa yang dikatakan oleh firman Proverbs Tuhan. 16:5. Yaitu Amsal yaitu 16 yaitu ayatnya yang kelima. He says, Dikatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. now what is kekejian? Apa sih kekejian? Do you look at something keji and say, aduh keji? Apakah kita pandang sesuatu yang keji kita bilang, aduh keji dah. How do you say it, Pak? Kalau kita biasanya lihat Iya. kekejian apa? Kekejian itu kan sesuatu yang bikin kita mual, enek. God sees the guy from far and God says, yeah. Coba saudara bayangin ya, Tuhan bilang begini, si sombong datang lagi, bikin enek itu You orang. have pride in your heart. Saudara punya kesombongan I di have hati. news for you. Saya punya kabar buat You have saudara. nothing to do with God. Saudara gak ada hubungan apa-apa dengan Tuhan. God has nothing to do with you. Tuhan gak ada hubungan apa-apa God denganmu. does not want have anything to do Bahkan with you. Tuhan gak mau punya hubungan You apa-apa can give denganmu. all the money all the time, but God says, I don't need them. Saudara bisa kasih uangmu, kasih waktumu. Tuhan bilang, aku gak butuh itu. Because of your pride. Karena kesombonganmu. Kok nggak ada orang sih? Oh ini si Pastor Tim deh. Amen. Now what will happen after that? Apa yang terjadi setelah itu? Proverbs 16:5 says, Yaitu 15:25. di dalam yaitu Amsal yaitu 15 yaitu ayatnya yang ke-25 katakan. Ah. Rumah orang congkak dirombak Tuhan tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Bukan rombak. Tuhan kita bukan tukang kayu. Although Jesus was tukang kayu ya. Rumah orang congkak bukan dirombak Tuhan Nah, katanya. the Bible says Alkitab the Inggris home of the katakan pride will be destroyed by yaitu God. rumah orang congkak itu dihancurkan oleh Tuhan. Bukan iblis. Jadi jangan Don't be sedikit-sedikit mistaken. kita salahin iblis ya, Aduh. jangan. Sering iblis menangis, Pak. You know why? Because everything people complain Tuhan si iblis. Karena sedikit-sedikit kalau kita punya problem kita selalu bilang nuduhnya kan si Iblis iblis. nangis terus. Si iblis nangis He lah. complain to God. All Yeah. the time the guy disturb. All the time they complain. I am the one disturb. I never disturb Nanti them. iblis bisa loh menghadap Allah, nanti dia bilang, ini orang, saya nggak apa-apain, Nggak apa-apain. saya terus yang dituduh. Saya dituduh terus. Haleluya. Amen. The people of God. Ah, Tuhan. Now, Sekarang, God will destroy the house. yang hancurin Tuhan sendiri kok. That means Artinya? you raise up a family. Saudara besarkan Your keluarga, children grow up. anak-anak bertumbuh, Your children do not want to come back to church. tapi begitu dewasa nggak mau ke Their gereja. heart will not desire Yaitu God. hatinya nggak kepengen sama The Tuhan. children will not obey you. Bahkan anak-anak nggak mau taat They sama become kita. rebellious. Mereka jadi berontak. They don't want to accept anything Mereka from you. nggak mau yaitu terima They apa-apa want to live their darimu. own life. Mereka mau hidup sendiri. And they come back. Lalu mereka They pulang. want to marry people who are not a believer. Bahkan mereka mau kawin dengan orang yang nggak kenal That Tuhan. means you Artinya, raise up children saudara bangun atau besarkan anak-anak, to send them to hell. sama aja. Akhir-akhirnya kita apa? Masukin mereka ke neraka juga. Is that what you call Apa hidup itu? berkat? Yaitu kehidupan yang saudara sebut sebagai keluarga diberkati. God says, I will destroy that home. Tuhan bilang, aku kok yang hancurkan rumah tangga mereka. Not the devil. Bukan si iblis. Amen. Now people of God. Nah, Tuhan. Why? Kenapa? Because God cannot accept pride. Karena memang Tuhan tidak bisa menerima kesombongan. And the worst part of it, Dan bagian yang paling buruk in adalah Psalms 119 verse 21, di dalam yaitu Mazmur 119 yaitu ayatnya yang ke-21 katakan. he says, Dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 21. Ah. Engkau mengardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. again, the translation not correct. Ini pun juga terjemahannya juga kurang tepat. You rebuke the proud, dash the curse. Harusnya yaitu Inggrisnya katakan, engkau menegur orang sombong, garis penghubung, terkutuk, koma. Jadi orang-orang sombong becomes what? Jadi orang sombong di mata Tuhan itu adalah orang apa? Bukan kutu, Pak.
Amen. Thank God, kutu cannot come ahead, yeah. Hallelujah. Kutu. That family, that person will be cursed. Bahkan yaitu orang seperti ini menjadi orang yang Now, terkutuk. tell me something. Coba katakan Such sesuatu. person, pride, come to church, they pray. God says, I cannot hear you. Bahwa orang seperti itu dia sombong datang ke gereja berdoa, Tuhan bilang aku nggak bisa dengar But in 1 suaranya. Peter 5:5, Tetapi di dalam yaitu surat 1 Petrus 5 yaitu ayatnya yang Second kelima. part. Bagian yang keduanya katakan. he said, Dikatakan di dalam 1 Petrus 5 yaitu ayatnya yang kedua. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. God resists the proud and gives grace to the Allah humble. lah yang menentang yaitu orang congkak. Bukan mengasihani orang yang rendah hati tapi memberikan kasih karunia God kepada yang rendah hati. resists the proud. Allah yang tentang. Meaning, Maksudnya when you pray, God must give, but God resists. He hold back. menentang itu artinya gini. Kamu berdoa minta A, harusnya kamu dapat, tapi Tuhan bilang nggak boleh, nggak bisa. I can't give him. Aku nggak bisa kasih, I resist. aku tolak. I resist. Aku tolak. Because he's proud. Kenapa? Karena dia sombong. So why your prayer is not heard? Jadi kenapa doamu nggak didengar Tuhan? Why God has not answered? Kenapa Tuhan nggak jawab-jawab? Ask yourself, Tanya pada dirimu is sendiri. there pride in my heart? Mungkin nggak masih ada kesombongan di dalam hatimu? God will not hear you. Kalau masih ada, Tuhan nggak bisa You mendengarmu. become an enemy Bahkan of God. kamu sudah menjadi musuh buat Allah Tuhan. That's why David says, Oleh karena itu Daud katakan, when the humble hears, ketika orang yang rendah hati mendengarnya, They will rejoice. mereka lah yang akan bersuka you cita. know why? Saudara tahu Because kenapa? the humble can hear the voice of Kenapa? God. Karena orang yang rendah hati lah yang bisa mendengarkan. Ini The hikmat atau suara humble dari knows Tuhan. the work of God. Bahkan orang yang rendah hati tahu The pekerjaan humble Tuhan. knows it is God at work. Bahkan orang yang rendah hati tahu Tuhan lah yang bekerja. Now people have got, but the Tuhan, proud, tetapi orang yang they sombong, will say, how can you do that? mereka akan berkata, kok kamu begitu? You bring shame to us. Kamu membawa malu buat kami. Now people have got, Ma Tuhan, that's why David said, oleh karena itu Daud katakan, at the end of the day, yaitu di akhir harinya, when he said, pada waktu dia berkata, taste and kecaplah see, dan lihatlah. taste and see Kecaplah dan lihatlah that the Lord is good. betapa baiknya Tuhan itu. Where? Kapan? When he was down Pada there. waktu dia berada di dalam lembah He kekelaman. tasted God Dia mencicipi Tuhan when he was in the most difficult time in pada life. waktu situasinya itu paling sulit. And people have got, Dan umat Tuhan, that became the foundation. dan ini yang for his menjadi life. yaitu apa? Fondasi kokohnya Daud. And the Bible says, Alkitab the katakan, affliction of the righteous will- penindasan yaitu orang benar itu banyak. and God. Dan Tuhanlah yang meluputkan But- dia dari semuanya. Tetapi In the book of Proverbs, di dalam yaitu kitab Amsal, you will say that he will rise up again. bahkan dikatakan di dalam Amsal 24 ayat 16, orang benarlah yang jatuh 7 kali dan Tuhan akan mengangkat dia kembali. Bukan Tuhan. You read that again. Yaitu dikatakan yaitu Amsal yaitu 24 yaitu ayatnya yang ke-16. Ah. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi Dia orang fasik bangun kembali. Haleluya. Bukan Tuhan angkat dia, tapi dia bangun kembali. Why? Kenapa? Because he's already got the foundation. karena orang benar ini sudah punya fondasinya. He earlier has fallen. Sebelumnya dia jatuh God has lifted him dan up. Tuhan angkat dia. God made a foundation for Lalu him. Tuhan buat fondasi buat dia. Whenever he falls, Sehingga pada waktu dia he jatuh lagi, knows quickly he can come dia up. akan tahu dan cepat untuk bangkit lagi. Because he knows his God Karena dia tahu Tuhannya, will be there to lift him up. yaitu yang akan ada bersama dia untuk So mengangkatnya. people have got, Sama Tuhan, every fall in life is a step to go one higher. amin. Setiap yaitu pengalaman kita dicobai atau diuji, itu adalah batu loncatan untuk kita naik lebih tinggi lagi. And people have got, Ma Tuhan, in there he said, taste and see. bahkan di dalam lembah kekelaman itu Daud bisa berkata, kecaplah dan lihatlah. Taste. Kecaplah. You cannot taste, Kita nggak bisa mengecap dia. you cannot see. Nggak mungkin juga kita bisa melihat dia. Because the tasting of God Karena mencicipi Tuhan, comes only through submission, itu hanya bisa datang melalui penundukan. through what they call humbleness. Melalui kerendahan hati. So when you do that, Pada waktu saudara your lakukan ini, spiritual eye is open. mata rohani saudara akan Now terbuka. you can see Sehingga sekarang saudara bisa all melihat these things that happened to me semua yang selama ini terjadi pada saya, is good for me. itu sebenarnya baik juga buat kita. Hallelujah. You begin to appreciate your life. Bahkan kita mulai menghargai kehidupan Although kita. you went through pain. Walaupun kita mengalami That's why penderitaan. in Psalms, David will write in Psalms 119, so many places he say, the affliction for me was good. Oleh karena itu di dalam Mazmur 119 saudara bisa baca di situ, yaitu Daud katakan, penindasan itu datang itu baik buat jiwaku. Affliction is good for me. Penindasan itu tuh baik buat It aku. draws me closer to Kenapa? God. Itu yang membawa aku lebih dekat lagi dengan So Tuhan. people have got, Ma Tuhan, so when you obey God, kalau saudara taatin Tuhan, when you live truthfully in saudara God, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, when you want to walk to what they call glorify God, kalau saudara mau berjalan mempermuliakan Tuhan, there will be affliction. pasti akan ada yaitu You penganiayaan. might fall. Saudara bisa But terjatuh, don't hesitate. tetapi jangan ragu. Your God Tuhanmu will never let you down. tidak akan pernah He will mengecewakanmu. sustain you. Dia menopangmu And he will teach you. dan dia mengajarmu. And he will create one
imperishable gift in your life. Bahkan dia akan menciptakan yaitu satu, yaitu karunia yang tidak akan pernah binasa di dalam kehidupanmu. What Paul writes in Romans chapter 5 verse 5. Yaitu apa yang Rasul Paulus tulis di dalam yaitu Roma 5 ayat 5 katakan. Pengharapan yang tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amen. What you have Jadi now, apa yang kita punya? hope will give birth. Pengharapan yang akan muncul. Now it's not motivation. Jadi bukan hanya sekedar The motivasi. world today the church today has brought in worldly motivation to motivate in your life. Kenapa? Karena di gereja zaman sekarang sudah membawa yaitu motivasi dunia itu untuk masuk ke dalam kita untuk memotivasi hidup kita. That is not motivation. Itu bukan hanya kata-kata It's one motivasi. of the gift of the Spirit Tetapi salah satu yaitu buah daripada roh. that you have hope. Kita punya pengharapan. Why? Kenapa? Because your eyes can see God. Karena mata kita sendiri yang bisa You melihat can Tuhan. sense God. Kita bisa merasakan So Tuhan. whenever you are in the hopeless situation, Jadi setiap kali kita ada di dalam situasi yang tidak berpengharapan a sekalipun, hope will rise up. maka disitulah pengharapan akan muncul. Because God will show you Karena Tuhan akan tunjukkan one kepadamu of the imperishable. salah satu yang tidak akan binasa. 1 Corinthians 13:13. Yaitu 1 Korintus 13 ayat 13 katakan demikian tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih dan paling besar diantaranya ialah kasih. Amen. Faith, Iman, hope, pengharapan and love. dan kasih. these three cannot perish in your Tiga life. ini yaitu Alkitab udah bilang gak akan bisa So when you binasa. die, Jadi kalau saudara mati, what goes with you? yang menyertai saudara itu Your apa? faith, Imanmu, Your hope, pengharapanmu, and the love you have dan in Christ. kasih yang kamu miliki di dalam It Kristus. cannot be destroyed in Ini your nggak life. bisa dihancurkan di dalam Money kehidupanmu. can be destroyed. Uang bisa hancur. Every riches of this world can be Semua destroyed. kekayaan di dunia ini bisa But hancur. Tetapi these three, tiga ini, what will not be perished? yaitu yang ada di dalam dirimu And God tidak give akan you the first binasa. one. Bahkan Tuhan memberikan yaitu yang pertama dulu, yaitu pengharapan. Hope. Pengharapan. Because without hope, Karena tanpa there's pengharapan, no future. kita nggak mungkin punya masa depan. Hallelujah. Without hope, you will not fight the good fight. Tanpa pengharapan kita nggak bisa bertanding dalam And pertandingan iman God kita. now Dan Tuhan gives hope to David, memberikan pengharapan kepada although Daud. he's the king of Israel. Walaupun dia adalah anointed to bakal be. yaitu raja yaitu Israel And dan yet, sudah diurapi. he's in the rut now, Namun dia masih ada di and dalam God lembah. give him the hope now Dan Tuhan memberikan dia pengharapan that he will be the king of Israel. sehingga dia bisa menjadi raja Israel. So people of God, Jadi umat Tuhan, when God call you, pada waktu Tuhan anoint memanggilmu, you, mengurapimu, when he puts the word in you, kalau dia sudah taruh he firman-Nya di will dalam never dirimu, stop working Amin. until Tuhan tidak akan pernah berhenti he's bekerja accomplished it. sampai dia genapi firman itu di So dalam people of kehidupanmu. God, Umat Tuhan, ask yourself today, tanya pada dirimu sendiri. can you say with David, Bisa nggak saudara sama berkata seperti Daud? taste and see Kecaplah dan lihatlah that the Lord is bahwa good. Tuhan itu baik. So people of God, Umat Tuhan, let's taste him mari kita mencicipi dia. in any situation Di in dalam our life. segala situasi dalam hidup kita. He wants us to taste him. Dia mau kita mencicipi dia. And if you taste him, Dan kalau kita sudah mencicipi then you dia, can say, baru kita bisa berkata, he tastes sweeter than honey. amin. Dia itu jauh lebih manis daripada madu. Hallelujah. The more you taste him, Semakin kita the mencicipi more dia, you want him. semakin kita mau The more lebih you want lagi. him, Semakin kita mau The dia, more you want him, semakin kita The mau more lebih you want lagi. him, Semakin kita mau the dia, more you want him. semakin kita mau You lebih know lagi. why? Kenapa? The only person who can fulfill the desires of your life, Satu-satunya itu pribadi yang bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan hatimu. only him. Hanyalah dia. Nothing in this world can take Tidak it. ada yaitu di dunia ini yang bisa membandingkannya. That's why David Oleh karena itu Daud, had the first foundation of his life. dia memiliki yaitu fondasi pertama di dalam kehidupannya. Now this helped him later on. Bahkan ini yang menolong dia berikutnya. When Absalom, his son, came and attacked him, Ketika yaitu apa? Absalom, anak dia sendiri yaitu menyerang dia. when betrayed him, Ketika he mengkhianati ran dia, for his life. bahkan Daud pun melarikan diri. But his hope was not for. Tetapi pengharapan dia nggak pernah pupus. He still come back as king Dia masih terus kembali lagi menjadi raja because Israel. of this foundation. Oleh karena fondasi ini dulu. So God allows us Jadi sometimes to Tuhan go deep, izinkan kadang-kadang kita mengalami lembah kekelaman, tears, air mata, pain, penderitaan, question, pertanyaan, doubt, dan juga sleepless keraguan, nights. dan juga nggak bisa tidur waktu malam. but Tetapi seek him, cari Tuhan, search for him, cari terus dia, look for him. terus cari dia. Now people of God, Umat Tuhan. in conclusion, Sebagai kesimpulan, this is what Jesus said ini yang dikatakan oleh Yesus. in Matthew 6:33. Yaitu di dalam Injil Matius 6 ayat You all know 33. it by heart. Saudara kan tahu semuanya kan? Ah, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan now I kepadamu. want to tell you, Saya mau tanya sama saudara. kalau cari, what does it mean? Kalau cari maksudnya apa? Until you get what you're looking for, you'll look for it. Kalau saudara mau cari, maksudnya saudara sekedar asal cari aja atau cari sampai benar-benar dapat? Dapat yang kamu cari kan? Dapat dong yang kita cari, Now people of God, Ma Tuhan. have you got it? Kalau kita bilang kita udah cari kerajaan, udah dapat belum got kerajaannya? it? Udah dapat belum? Hello? Amen. Jesus said, search for the kingdom. Yesus And katakan, his righteousness. cari kerajaannya dan kebenarannya. If you have searched and got these two, Kalau misalkan saudara udah cari ini, udah dapat dua-duanya, God said, Tuhan bilang, don't worry, nggak usah khawatir. I just add for you. Kan baru kan kelanjutannya dikatakan, dan semuanya ini akan kutambahkan padamu. Gak usah tambah sendiri. No big deal.
Bukan masalah besar lagi. Amen. God says, I will add it for you. Karena memang Tuhan bilang, aku yang Why? tambahkan kepadamu. Kenapa? Because you have laid your foundation now. Karena engkau sudah meletakkan dasarmu. What is the foundation? Apa sih dasarnya? I search him. Aku mencari Tuhan I found him. dan aku sudah menemukan dia. Hallelujah. And now I live in him. Sekarang aku hidup di dalam Because dia. I live in him. Karena aku hidup di dalam dia, He has promised me dia sudah berjanji padaku. all that I need. Semua yang aku butuhkan, He will have it. dia akan terus tambah-tambahkan. This is Christian faith. Inilah yang menjadi iman kekristenan. And may God bless you. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Let's pray. Mari kita berdoa. Living gracious Father, we give you thanks this Allah afternoon. kami yang penuh dengan kasih karunia, kami berterima kasih untuk siang hari ini. We all go through pain. Kami semua mengalami We all go penderitaan. through Kami temptations. semua mengalami yaitu There are pencobaan. times we fell. Ada kali waktunya kami There are gagal. times we are washed away. Ada kali waktunya juga kami tersapu Tuhan. But we are thankful, Lord, Tetapi kami berterima kasih. because we know you. Karena kami tahu Engkau. You are always with us. Amin. Engkau selalu menyertai kami. Teach us Ajar kami to understand the values, untuk mengerti akan nilai. how you deal with our life. Bagaimana Engkau berurusan dengan kehidupan And kami. in what way Dan di dalam cara we apa? need to reconstruct our life. Kami perlu mengatur ulang kembali hidup And kami. that way will be established. Sehingga kami boleh dibangun di dalam Engkau. Help us, Lord, Tolonglah kami Tuhan. that we might grow. Supaya kami boleh bertumbuh. Just like David. Sama seperti Daud. That in any eventualities, Di dalam setiap yaitu situasi. we can say, taste and see Kami bisa berkata, kecaplah dan lihatlah. that the Lord is good. Amin. Bahwa Tuhan itu baik. This is our desire. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Let this desire Biarlah kerinduan ini continue work in our lives, terus bekerja di dalam kehidupan that kami. we might see Sehingga kami boleh your melihat faithfulness, kesetiaanmu your truthfulness, dan juga kejujuranmu. and your continuous walk in our life. Dan juga terus menerus Engkau berjalan di dalam kehidupan kami. And that we might say, Sehingga kami boleh berkata, you are a good God. Engkau adalah Allah yang baik. Help us, Lord. Tolonglah kami Tuhan. This is our prayer. Inilah yang menjadi doa And kami. in Jesus' Dan name, di dalam nama Tuhan Yesus and Kristus. with thanksgiving, Dan we ucapan pray. syukur kami telah And berdoa. all of us together we say, Semua amat Tuhan kita sama-sama katakan Amen. amin. And God bless you. Tuhan memberkati.